Jadi misalkan nih kita kita beli saham A gitu. Nah, saham A ini kita beli di harga 1.000 misalkan. Cuman harusnya sebelum kita membeli saham tersebut di harga 1.000, harusnya kita sudah analisa dulu nih. Sudah analisa dari A sampai Z gitu ya. Kita analisa kinerja laporan keuangannya, kemudian kita analisa bisnisnya, prospeknya masih bagus atau tidak, kemudian kita hitung valuasinya. Ya, apakah valuasinya ini masih masuk akal atau tidak. Nah, habis itu kan kita beli nih. Gitu. Nah, setelah kita beli, ya pastinya dalam perjalanan waktu ini kan volatile ya, harga saham volatile. Nah, bagi kita yang memang tujuannya untuk investasi jangka panjang, ya maka volatilitas harga saham dalam jangka pendek ini kita nggak perlu kita hiraukan gitu ya, ya biarin aja gitu. Sahamnya mau naik atau mau turun, ya biarin aja gitu kan. Kita review lagi nanti saat kinerja laporan keuangan terbaru keluar. Nah, di situ baru kita review lagi nih. Apakah saham kemarin kita beli saham ini masih sesuai ekspektasi kita atau tidak? Karena kita dalam memilih saham kan pastinya kita berekspek ya bahwa kinerja perusahaan ini tetap bagus ke depan gitu. Tetap naik ya. Nah, disinilah kita review apakah saat perusahaan merilis laporan keuangannya itu masih on track atau tidak gitu. Masih sesuai ekspektasi atau tidak gitu. Kalau misalkan masih sesuai ekspektasi, ya sudah kita tetap ngehold aja nih gitu. Ngehold aja, kalaupun misalkan harga sahamnya makin turun dan kita masih ada ruang untuk nambah muatan, ya tinggal tambah muatan aja. Sebenarnya sesimpel itu gitu ya. Nah, kecuali kalau misalkan kinerja dari saham yang kita pegang tersebut tidak sesuai ekspektasi nih. Kita mengharapkan laba di kuartal 2 ini naik gitu. Tiba-tiba kok turun gitu. Nah, di situ baru kita evaluasi kira-kira penyebab penurunan kinerjanya seperti apa nih? Faktornya apa? Apakah penurunan kinerja ini sifatnya temporer dalam artian hanya sementara saja sehingga nanti di kuartal berikutnya atau di tahun depan kinerjanya bisa naik kembali, atau jangan-jangan sudah permanen nih dalam artian ini memang perusahaannya sedang kinerjanya sedang memburuk gitu. Dalam artian ini akan terus memburuk, misalkan kita melihat hutangnya kok semakin gede gitu ya, omsetnya makin kecil, padahal dari sisi makroekonomi misalkan ya ini nggak ada masalah apa-apa. Nah, di situ kita evaluasi. Kalau misalkan sudah membuat kita nggak nyaman, ya kita lepas saja gitu. Nggak ada salahnya kita lepas saham yang memang tidak sesuai ekspektasi kita gitu. Berarti tergantung diri kita masing-masing ya Mas ya, untuk hal seperti itu. Iya, betul Mbak. Jadi memang tergantung kita dalam artian masih nyaman nggak sih kita dengan saham tersebut gitu. Itu sih Mbak. Untuk semisal nih Mas, dalam perjalanan kita menyusun portofolio, nah kita tuh sering tidak sesuai ekspektasi nih Mas, kadang gitu. Nah, apa sih yang harus kita lakukan untuk mengatasi hal itu Mas? Ya, jadi contohnya seperti tadi ya, misalkan kita pegang saham A nih, kemudian kita sebenarnya sudah analisa gitu ya, sudah cocok, sudah oke gitu, harga sahamnya murah. Nah, kemudian kita beli. Nah, kemudian dalam berjalannya waktu, kuartal berikutnya rilis laporan keuangan nih, keluar gitu. Kita lihat kok nggak sesuai dengan ekspektasi nih gitu. Kinerjanya turun gitu kan, hutangnya membesar dan sebagainya. Nah, kita harus cek dulu sebelumnya, cek dulu apa nih yang menyebabkan kira-kira kinerjanya turun. Gitu. Oh, karena misalkan karena ada COVID kemarin, karena masyarakat disuruh di rumah aja gitu kan, di lockdown lagi. Nah, bisa aja seperti itu. Nah, dengan kondisi seperti itu otomatis ya tidak sesuai ekspektasi kita gitu. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Ya nggak ada salahnya kita lepas. Kalau misalkan memang penurunan kinerjanya sudah tidak bisa ditoleransi lagi gitu ya, itu nggak ada salahnya kita lepas ya. Jadi kita lepas ya, kita ganti yang baru gitu. Itu yang saya namakan itu rebalancing sebenarnya. Kita mengganti saham yang tidak bagus dengan saham yang lebih bagus seperti itu.
Oke Mas, ini nih Mas untuk membahas tentang webinar sama YouTube-nya Mas Eros nih sering banget bahas mengenai core dan value stock. Nah nih Mas, bisa dijelasin Mas apa itu maksudnya core dan value stock sendiri Mas? Apakah hal itu tuh perlu dipertimbangkan lagi juga dalam menyusun portofolio Mas? Ya, oke. Dalam ya saya sendiri ya bagi teman-teman yang mengikuti program The Investor Portfolio kan dalam portofolio saya itu kan ada tuh dua kategori ya, kategori core stock maupun kategori value stock gitu. Nah, core stock itu apa sih? Nah, ini sebenarnya hanya istilah saja teman-teman ya, istilah saja untuk membedakan jenis istilahnya kekuatan bisnisnya kalau Warren Buffett bilang gitu ya. Kekuatan bisnisnya dalam artian kalau Warren Buffett kan sering menyebutnya dengan istilah franchise dan komoditas gitu. Nah, franchise di sini bukan kita beli franchise bukan ya, komoditas bukan bukan saham tambang itu bukan, tapi kekuatan bisnisnya seperti ini. Kalau saham yang dikatakan Warren Buffett ini adalah saham tipe franchise ya, atau kita sering menyebutnya sebagai core stock. Nah, ini saham-saham yang punya economic moat tinggi. Dalam artian perusahaan ini punya brand kuat gitu ya, punya produk yang top of mind sehingga susah disaingi gitu. Ya, dan tipe-tipe perusahaan ini perusahaan seperti ini dia punya kemampuan sebagai price maker. Ya, price maker. Nah, price maker itu apa sih? Price maker ini dalam artian perusahaan bisa mengatur harga produknya sendiri. Ya, jadi kalau misalkan kita melihat sekarang inflasi tinggi, nah dia bisa nggak menaikkan harga jual produknya dan orang-orang tetap membeli. Nah, itu kategori yang saya maksud punya economic moat tinggi ya, atau kategori core stock tadi. Ya, dia sebagai price maker. Jadi walaupun harga produknya dinaikkan, orang tetap akan membeli. Nah, seperti itu. Dan ini biasanya jarang ya, memang jarang, tapi tetap bisa kita pilah-pilah gitu. Kita bisa melihat saham-saham mana aja yang punya tipe atau kekuatan bisnis seperti ini. Cuman secara valuasi biasanya tipe-tipe saham seperti ini secara valuasi memang sudah premium ya. Jadi kita nggak bisa mengharapkan valuasinya itu menjadi murah ya, PBV di bawah 1 kali, PI rasio di bawah 10 kali. Ini kayaknya berat gitu. Kalau tipe-tipe bisnis seperti ini kayaknya berat. Nah, yang perlu kita lihat ya adalah kewajaran valuasinya. Apakah valuasinya ini wajar atau enggak? Walaupun sudah premium, tapi tetap wajar, itu enggak masalah gitu. Dan biasanya perusahaan-perusahaan seperti ini growth-nya juga konsisten, ya, terutama omsetnya juga naiknya konsisten. Itu mengenai saham core stock ya, atau saham franchise kata Warren Buffett. Kemudian yang kedua tadi mengenai saham value stock. Nah, value stock ini sebenarnya saham yang dia nggak punya keunikan tertentu gitu. Dalam artian tipe perusahaan seperti ini tuh bisa ditiru oleh perusahaan yang lain gitu, gampang ditiru oleh perusahaan yang lain. Nah, karena gampang ditiru oleh perusahaan yang lain, maka perusahaan seperti ini akan menjadi perusahaan price taker gitu ya. Dalam artian dia tidak bisa membentuk harga jualnya sendiri, dia tidak bisa mengatur harga jualnya sendiri. Kalau misalkan dia mau menaikkan harga jual, ya konsumen akan beralih ke perusahaan yang lain gitu. Nah, itu contoh value stock ya. Nah, gampangnya contoh saham-saham value stock ini ya saham-saham komoditas ya, contohnya saham batubara ini gitu. Nah, saham batubara ini antara perusahaan satu dengan yang lain ya harga jual batubaranya pasti akan mengikuti market gitu. Kalau harga batubara acuannya naik, ya dia dengan sendirinya dia bisa menaikkan harga batubaranya sehingga pendapatannya gede gitu. Cuma nanti ketika harga acuannya turun, ya mau nggak mau perusahaan ini harus menurunkan harga jualnya, karena kalau enggak ya nanti produknya ini nggak laku kan gitu. Nah,
Dan biasanya tipe-tipe value stock ini memang secara valuasi ini lebih murah gitu ya, lebih murah dibandingkan saham-saham tipe core stock. Karena ya itu tadi kekuatan bisnisnya ibaratnya sih kecil gitu ya, kurang alias dia tidak bisa mengatur harga jualnya sendiri. Tapi saham-saham value stock ini kalau misalkan kita bisa masuk di momen yang tepat, dalam artian kita beli saat siklusnya belum masuk, nanti ketika siklusnya masuk biasanya kinerjanya akan naiknya signifikan, harga sahamnya pun juga akan mengikuti gitu. Nah, jadi mengenai dua perbedaan tipe saham itu saya bagi menjadi dua tadi gitu ya. Tapi memang kalau kita istilahnya kita senang dengan mencari istilahnya capital gain yang dengan durasi yang cukup, istilahnya dengan durasi yang tidak terlalu lama, itu memang saham-saham value stock ini yang menarik gitu. Karena sekalinya siklus masuk, kinerjanya naik signifikan, harga sahamnya pun cepat melompat gitu dibandingkan saham core stock gitu. Nah, ini juga kembali ke profil resiko kita gitu. Apakah kita memiliki resiko yang profil resiko yang istilahnya suka dengan saham-saham siklus seperti saham-saham value stock ini, karena saham-saham value stock ini cenderungnya lebih volatile gitu ya dibandingkan saham-saham core stock ini yang lebih stabil gitu. Nah, kira-kira itu sih Mbak Putri mengenai perbedaan dua kategori saham itu ya yang ada di Porto. Iya, ini nih Mas, untuk Mas Era sendiri kan sebagai seorang investor nih, nah itu tuh pernah cut loss di saham gitu tertentu ya Mas ya. Nah, kenapa sih Mas untuk saat itu Mas Eros memutuskan cut loss Mas? Ya, saya sendiri pun juga melakukan cut loss pastinya ya, karena sering kan orang mengatakan kalau investor ini berarti anti cut loss gitu kan ya. Pokoknya ditunggu terus sampai harganya naik baru dijual kan gitu. Nah, sebenarnya itu juga kurang tepat juga sih gitu ya. Investor ini kan memang kita intinya adalah kita fokus ke bisnis perusahaan. Nah, cuman kalau bisnisnya tidak sesuai yang kita harapkan, ya nggak ada salahnya kita keluarkan gitu. Ya, jadi misalkan nih, ya tadi, misalkan saya beli saham A nih. Nah, saham A ini saya harapkan kinerjanya selalu naik nih, selalu naik di triwulan berikutnya naik, kemudian di tahun depan juga naik. Tapi ternyata di tahun depan, misalkan manajemennya bermasalah itu, tiba-tiba manajemennya terlibat korupsi kan gitu. Ya kalau kita punya kepemilikan mayoritas, ya kita bisa langsung ganti kan gitu. Cuman problemnya kalau kita nggak punya kepemilikan mayoritas kan kita nggak bisa otak-atik manajemennya kan ya. Istilahnya cara kita cara kita memecat mereka ya dengan kita menjual sahamnya, itu aja sih. Gitu. Jadi ketika kinerja tidak sesuai ekspektasi ya kita keluar gitu. Walaupun cut loss gitu ya, walaupun cut loss. Jadi cut loss pun tetap dilakukan. Saya pun juga cut loss kok, dan cut loss saya pun saya sharingkan di YouTube The Investor ya, bagaimana saya cut loss karena memang kinerjanya tidak sesuai ekspektasi. Itu sudah melalui 2 kuartal atau 3 kuartal berturut-turut kok nggak ada perubahan. Kayaknya sih harapannya nggak ada, ya sudah kita cut loss, kita ganti ke saham yang istilahnya yang bisa lebih kita harapkan dengan kinerjanya naik. Nah, kira-kira itu sih, Mbak Putri. Oke, Mas. Nah, ini kalau semisal di dalam portofolio kita sendiri nih, Mas, terdapat saham yang minus. Nah, kapan sih, Mas, saat yang tepat untuk melakukan averaging down, dan apa sih yang perlu diperhatikan dalam melakukan averaging down? Ya, saham yang minus itu hal yang lumrah gitu ya, yang biasa. Saya pun sekarang ada kok saham yang minus gitu ya, yang sampai minus 20% pun itu ada. Cuman saya tahu alasannya kenapa minus, dan saya terima resiko itu gitu. Nah, dan saya tetap masih ke hold itu. Cuman saya belum melakukan averaging down. Nah, sebenarnya gini, averaging down ini harus kita bedakan ya antara tambah muatan dengan doyan belanja gitu. Nah, karena averaging down ini rata-rata orang mengartikannya itu
istilahnya setiap turun berapa persen tertentu langsung beli. Ya, turun 10% langsung beli, turun 10% lagi langsung beli, turun 10% lagi langsung beli. Akhirnya setelah nggak kerasa tiba-tiba dicek lagi, loh kok ternyata porsinya udah makin gede nih, tiba-tiba jadi porsi mayoritas 50% sendiri porsinya, yang tadinya cuma 10% karena kita terus tambah muatan, karena harga sahamnya turun, kita tambah beli-beli-beli, tiba-tiba porsinya jadi 50% gitu. Padahal kinerjanya belum bagus. Nah, disitulah yang sering kejadian sama orang-orang gitu. Nah, mungkin harus kita rubah ya mindsetnya ya, bahwa bukan hanya averaging down, tapi juga averaging up pun kita lakukan nggak masalah dengan memperhatikan porsi sahamnya gitu. Nah, jadi saya lebih, kalau saya ditanya tips mengenai averaging down, saya akan menjawab tips terbaik ketika kita akan melakukan averaging down adalah kita lihat pertama apakah porsinya masih kecil atau enggak. Dalam artian masih ada ruang enggak nih untuk tambah muatan. Itu dulu yang terpenting. Misalkan kita beli saham A, porsinya baru 7% gitu. Dan harganya turun nih 10 atau 20%. Kemudian kita ngelihat kinerjanya masih bagus gitu. Kinerjanya bagus atau ada harapan bahwa ke depan prospeknya bagus. Nah, di situ kita bisa melakukan averaging down ya, atau tambah muatan. Nah, tapi juga nggak berhenti sampai averaging down saja. Averaging up pun juga perlu kita lakukan. Misalkan kita sudah punya saham bagus gitu, tapi porsinya misalkan 10% gitu. Nah, kemudian kita ngelihat nih dalam berjalan waktu, karena kita selalu top up dana ke RDN, membuat porsi yang 10% tadi kan mengecil nih, tiba-tiba jadi 7%, tiba-tiba jadi 5%. Padahal kita tahu itu saham bagus. Dan harga sahamnya katakanlah sudah naik 50% misalkan. Nah, selama kita analisa ulang ya, kita analisa ulang dengan kinerja terbaru, selama misalkan margin of safety-nya masih besar, walaupun harga saham tersebut sudah naik 50%, nggak apa-apa kita lakukan tambah muatan alias kita averaging up.